Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertolak ke kota si hulu balang, tiba di kota melewati pekan. Kaila akan bercerita tentang pelang, perahu raja yang menakjubkan. Yuk teman-teman, simak cerita Kaila yang berjudul Pelang. Pada zaman dahulu, di Pulau Bintan hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja suka berkeliling sambil melihat dari dekat keadaan rakyatnya. Paduka Raja merasa senang hati jika bisa melihat langsung keadaan rakyatnya. Tetapi dikarenakan rakyat kerajaan Pulau Bintan tinggal di pulau-pulau yang terpisah dari Pulau Bintan, maka tidak semua keinginan raja dapat terpenuhi. Hal ini membuat raja menjadi murung. Bagaimana beta bisa mengunjungi rakyat beta satu persatu ke wilayah kediaman mereka? Sungguh sedih hati beta. Ujar Baginda Raja pada diri sendiri. Suatu ketika terbitlah keinginan Paduka Raja untuk memiliki sebuah perahu yang sangat besar untuk mengarungi lautan. Sebelum pembuatan pelang, Raja berembuk bersama pembesar kerajaan. Setelah itu Raja pun memanggil Bomo yang sakti. Wahai Bomo yang sakti, beta ingin membuat perahu yang amat besar. Tolonglah kamu lihat dengan kekuatanmu, bagaimana beta dapat memulainya. Ampunkan Patih, Tuanku. Patih akan melaksanakan perintah Tuanku. Setelah mendapatkan perintah dari Paduka Raja, siang itu Sang Bomo Sakti pun segera melakukan ramalannya. Air payah mana perahu ciptakan ombak. Tunduk jawaban pada yang tak tahu, jawaban sahih yang tajam setajam tombak. Ladu pun ladu, perahu ladu, ladunya tepat sebagai gelombang. Tuju menuju ke depan maju, majunya tepat sebagai kumbang. Lama di zaman nak dapat jawaban, tunduklah tunduk sebuah keajaiban. Sang Bomo Sakti pun tersenyum ketika berhasil mendapatkan jawaban atas perintah raja. Dia pun segera melaporkannya kepada Paduka Raja. Ampunkan Patih, Tuanku. Hasil pandangan Patih mengatakan tempat yang cocok untuk membuat perahu adalah di Pulau Karas. Dan harus ingat, wahai Baginda, kayu yang digunakan untuk membuat perahu adalah kayu dari pohon yang ditebang secara lurus atau datar, tidak boleh secara miring. Setelah mendapatkan jawaban dari Bomo Sakti, Paduka Raja langsung memberikan titah untuk membuat perahu di Pulau Karas. Pada saat pembuatan perahu, tanpa disadari oleh para tukang kayu, ada seorang budak yang sedang bermain-main di sekitar pembuatan perahu. Aduh, sakit. Gara-gara serpihan kayu itu, kakiku terluka. Wahai perahu raksasa, aku satukan engkau dengan tanah. Sang pembuat perahu merasa tidak enak mendengar perkataan budak lelaki itu. Dengan cepat disingkirkannya bekas serpihan kayu itu. Setelah beberapa bulan kemudian, siaplah perahu raja. Perahu itu sangat besar dan menakjubkan.
Tak lama kemudian datanglah seorang pembuat perahu untuk mengabarkan tentang kesiapan perahu raja itu. Ampun beribu ampun tuanku, Patik hendak mengabarkan bahwa perahu raja telah siap dikerjakan. Baiklah kalau begitu, beta perintahkan bawalah perahu itu ke pelabuhan supaya beta dapat melihatnya dari dekat. Hati Paduka begitu gembira dan tak sabar ingin melihat perahu itu. Pada saat perahu itu akan ditolak ke laut, perahu itu tidak bisa bergerak. Padahal sudah banyak orang yang telah mendorongnya. Aduh, berat sekali. Sudah sekuat tenaga kita mendorongnya, tetapi perahu ini tetap tidak bisa bergerak. Ada apakah gerangan? Berita perahu raja yang tak bisa bergerak itu pun terdengar oleh Baginda Raja. Hati Baginda menjadi resah. Raja pun bersedih. Aduh, apa gerangan yang terjadi? Tak lama kemudian raja pun teringat kepada Bomo yang sakti lalu memanggilnya. Wahai Bomo yang sakti, cobalah Bomo berikhtiar mencari jalan keluar dan melihat penyebab perahu beta tak dapat diluncurkan ke laut. Baiklah tuanku, Patik akan segera mencoba untuk melakukan menyeret dengan jampi-jampi sedapa dan berikhtiar sedaya upaya Patik mencari penyebab perahu tak dapat diluncurkan. Bomo Sakti pun memulai pekerjaannya. Tak lama kemudian Bomo Sakti berkata, Ampun Sang Patih tuanku, perahu raja tak bisa bergerak dikarenakan sudah melanggar beberapa pantang larangnya. Apa? Melanggar beberapa pantang larang? Apa maksudmu wahai Bomo Sakti? Jelaskan pada beta. Ampun Sang Patih tuanku, pada saat pembuatan perahu ada seorang budak melintas. Kaki budak tersebut terluka, terkena bekas serpihan kayu itu. Dalam marahnya, ia berkata, Aku satukan engkau dengan tanah. Demikianlah kata si budak itu, tuanku. Siapa gerangan agaknya budak lelaki itu ya? Sampai-sampai hanya karena kata-katanya perahu beta tak dapat diluncurkan. Ampun Sang Patih tuanku, itulah yang terjadi. Memang sulit dijelaskan. Hanya karena kata-kata seorang budak lelaki, pekerjaan sampai terhambat. Baiklah kalau begitu, segera perintahkan kepada pembuat perahu untuk lekas mencari budak lelaki itu, supaya perahu beta dapat segera diluncurkan. pencarian pun dilakukan sampai ditemukannya budak lelaki itu. Tak lama kemudian sang pembuat perahu pun berkata, Wahai Ananda yang baik, dengarlah saya berbicara. Sebab ucapanmu kemarin perahu beta tak dapat diluncurkan. Kepadamu saya meminta tolong, tolaklah perahu raja ini ke laut. Sabar, perahu raja tak dapat saya tolak ke laut sebelum dengan persyaratannya. Persyaratannya adalah bawalah 10 wanita hamil. 5 wanita diletakkan di sebelah kanan perahu. 5 lagi diletakkan di sebelah kiri perahu.
Tetapi wanita itu bukan sebagai tumbal, hanyalah sebagai persyaratannya saja. Persyaratannya itu pun terdengar oleh Baginda Raja. Segera Baginda Raja mencari 10 wanita hamil lalu membawanya ke Pulau Karas. Keesokan harinya, upacara pun dilakukan. Terdengar tangisan 10 wanita hamil itu sangat memilukan. 10 wanita hamil itu menangis sangat memilukan. Syarat pun sudah terpenuhi. Semua orang sudah siap untuk menolak perahu raja ke laut. Kemudian budak lelaki itu pun memberikan arahan. Bismillah, 1, 2, 3. Dan ajaibnya perahu itu dapat ditolak ke laut dengan mudah. Secara bersamaan 10 wanita hamil itu melahirkan secara serentak. 5 wanita di sebelah kanan perahu melahirkan bayi perempuan yang cantik-cantik. Sedangkan 5 wanita di sebelah kanan perahu melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan-tampan. Suasana menyedihkan berubah menjadi suasana yang mengembirakan. Itulah kejadian yang seakan tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi. Perahu raja yang sungguh menakjubkan itulah yang disebut dengan pelang. Sekian cerita dari Kaila. Kaila mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.